Apa yang terjadi? Padahal kalau sampai satu masjid itu tidak ada sholat satu waktu, zuhur saja absen, padahal dia sudah diresmikan sebagai masjid, istahwadats alaihimus syayatin, maka satu kampung itu diganggu oleh setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati ulil amri, pemimpin kita, Bapak Wali Kota Bau-Bau beserta rombongan, sahibul bait, sahibul hajat, pendiri keluarga besar Masjid As-Salam, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tokoh masyarakat, alim ulama, para guru, semua jamaah fardu subuh, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shalla al-laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah salat itu dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, kemudian dia salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dan berumrah. Tammah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, disebutkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami' At-Tirmidzi. Mudah-mudahan kita istiqamah melaksanakan sholat subuh berjamaah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada 2, kalau dia ketemu insyaallah maka berhasil, sukses, membahagiakan, membanggakan. Yang pertama masjid, yang kedua anak muda. Ada masjid tapi tidak ada anak muda yang menggerakkannya, maka masjid sepi, kosong, sunyi. Ada anak muda tapi jauh dari masjid, maka dekat dengan narkoba, dekat dengan zina, dekat dengan LGBT, dekat dengan khamar, dekat dengan perbuatan maksiat. Hari ini kita menjadi saksi pada subuh ini, masjid dihidupkan kegiatannya dengan anak-anak muda, Bau-Bau Islamic Festival. Kota Bau-Bau Islamic Festival, festival mahrajan, acara-acara keislaman. Ini semua panitianya anak muda. Kalaupun ada orang tua, itu mereka adalah sebenarnya anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Sebetulnya mereka adalah anak-anak muda, hanya saja jasad mereka karena sudah sering dipakai jadi tua. Sebaliknya yang paling mengerikan ini adalah anak-anak muda tapi bawaannya lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai. Nah, ini anak-anak muda seperti ini kita titipkan saja di panti jompo. Alhamdulillah subuh ini biasanya yang kuat bangun subuh, saya pikir tadi malam karena sudah acara penuh full, jamaah ramai melimpah ruah, subuh ini sudah tidak bisa lagi datang. Ternyata Pak Wali di tengah kesibukannya pun masih menyempatkan kita untuk datang. Padahal di tempat-tempat acara lain kadang acara inti pun yang terhormat Bapak Wali Kota yang diwakili
Tapi pada kesempatan ini beliau masih disempatkan datang. Mudah-mudahan sehat badan, dikuatkan Allah, iman, istiqomah, iman dan Islam insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid itu mesti ada unsur pokok inti pelaksana. Imam, khatib, bilal, maka ini inti pelaksana masjid. Sehebat apapun masjid, secantik apapun masjid, sebagus apapun masjid, kalau imamnya tidak ada, Masya Allah. Saya pernah suatu acara di hotel, sarapan pagi, restoran. Tidak lama setelah itu datang jamaah membawa anak gadis. Ustaz Somad ini mu'alaf, baru masuk Islam, masih gadis, belum menikah, mau nyari imam. Saya bilang saya khotib. Dia mau cari imam. Jadi sekarang banyak anak-anak gadis mencari imam. Maksud dia laki-laki yang bisa menjadi imam untuk dia di rumahnya, karena perempuan sholat di rumah. Lalu bagaimana subuh ini ibu-ibu bisa sholat ke masjid? Perempuan sholat di masjid tidak dilarang. Bagus. Itulah mengapa Masjid Nabawi ada pintunya namanya Babun Nisa, pintu perempuan. Selama tidak ada menimbulkan fitnah, di bau-bau insya Allah negerinya aman, tentram. Seandainya di bau-bau ada tentara Israel, maka tidak boleh perempuan sholat ke masjid karena menimbulkan fitnah. Tapi kalau ibu di bau-bau selesai sholat subuh ini keluar, apa ada tentara Israel mengganggu? Tidak ada. Ini pasukan kaum muslimin yang sudah siap menghadang tentara Israel. Maka dalam keadaan aman, damai, perempuan baik sholat di masjid. Imam, subuh ini saya diminta untuk menjadi imam. Saya sangka ada imam tetap, maka saya tidak pakai sarung. Itulah mohon maaf saya pakai celana subuh ini. Biasa kalau saya jadi imam saya pakai sarung. Begitu tradisi dulu dari kecil di kampung. Kalau kita pergi biasanya diberi orang sarung. Assalamualaikum, boleh numpang sholat? Ya, biasanya dikasih peci sama sarung. Seolah-olah rukun sholat itu 15, tambah 2 lagi, 1 peci sama sarung. Karena memang menutup kepala itu sunnah, dan memakai sarung itu dikhawatirkan celananya terpercik najis. Makanya kadang kita lihat di pom bensin, tiba-tiba supir truk keluar, lalu di bawah jok tempat duduknya itu ada kain sarung. Dia menyiapkan karena ada khawatir berbisik setan, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi anak-anak muda yang tergabung dalam bau-bau Islamic Festival adakan musabaqah jadi imam dalam rangka memperingati tahun baru Hijrah 1444. Ini sudah bulan Zulqa'dah, tak lama lagi Zulhijjah, habis itu Muharram, buat pekan Muharram. Lomba imam. Bagi yang menang sudah disiapkan akhwat yang mencari imam. Bagi Anda yang perlu imam, hubungi nomor kontak berikut ini. Ini penting. Dibuat klasifikasinya. Untuk imam yang level paling bawah, imam zuhur sama imam asar. Ini modalnya tak banyak, takbir aja. Tapi jangan sampai lupa sami Allahu liman hamidah. Nah, ini penting. Karena banyak pun hafalan ayat kita, kalau kita grogi, maju ke depan, kul huwallahu pun hilang. Nah, maka ini untuk melatih biasa. Itu hebatnya Islam. Jadi dia tidak langsung imam subuh. Jangan baru pertama latihan jadi imam langsung subuh. Pakai doa kunut lagi. Nah, ini berat. Nah, subuh ini saya dipersilakan maju jadi imam. Lalu kemudian saya pilih ayat yang biasa dibaca untuk mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu adalah seorang rasul yang beberapa hari ini namanya dihinakan, dilecehkan. Salah seorang dari
Partai Bharatiya Janata, menghina Nabi Muhammad SAW di India, mengamuk umat Islam seluruh dunia. Belum lagi kering ingatan orang tentang itu, tiba-tiba beberapa hari ini dihinakan lagi di Jakarta, di negeri mayoritas muslim terbesar di dunia, jamaah haji, kuota haji nomor 1 di dunia. Memang umat Islam hari ini dalam cobaan godaan yang luar biasa. Kita selalu tergoda, terpancing terus. Kenapa mereka berani? Kenapa berani melecehkan Nabi Muhammad SAW? Apa tidak ada lagi pencinta-pencinta Nabi Muhammad SAW? Dulu ketika pelecehan tentang ayat Al-Quran, unjuk rasa di mana-mana. Di Pekanbaru, di depan Masjid Agung, anak-anak muda bertato pakai anting, unjuk rasa semua. Jangan lecehkan agama kami. Begitu ditanya, ente sholat? Enggak. Terus kenapa ikut? Mudah-mudahan dengan ini masuk surga Pak Ustaz. Artinya apa? Walaupun dia mabuk, walaupun dia pakai anting, walaupun dia pakai tato, tapi kalau agamanya dihinakan, hilang mabuknya, hilang sakaunya, bangkit semangatnya. Nah, ini militansi ini mesti kita bangkitkan ke anak-anak muda kita supaya orang segan kepada agama ini. Para penguasa, orang yang ada kekuasaan, kalau dia membela agama Allah, maka takut orang melecehkan agama Allah. Mudah-mudahan anak-anak muda kita ini termasuk anak-anak muda yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Kalau ada orang tua yang rajin ke masjid, maklum liang lahat sudah dekat. Tapi kalau ada anak muda yang masih ganteng, yang darahnya bergejolak, yang jiwanya bergelora, tapi dekat dengan masjid, inilah yang dikatakan Nabi, sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Tidak ada atap, tidak ada tenda, tidak ada pohon kayu tempat berlindung. Di antara yang mendapatkan perlindungan itu adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mesti ada imam, tapi orang tidak akan datang ke masjid kalau tidak mendengar suara azan. Maka anak-anak muda juga dilatih azan. Saya biar gini-gini juara 1 lomba azan antar SD 1 kabupaten. Jadi itu membangkitkan PD kita semangat. Jadi kalau ditanya, Ustaz Somad pernah azan? Oh, saya juara 1. Kapan? Waktu SD. Pas SMP kalah. Jadi ini anak-anak dibangkitkan. Festival Bau-Bau Islamic Festival yang kedua tahun depan insyaallah, amin. Diadakan lomba azan. Anak-anak itu dipanggil di azan dengan berbagai macam lagunya. Ada azan ini slow, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya azan menjelang berbuka puasa. Ada azan ini yang tegas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azannya Satpol PP. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan mirip Masjidil Haram. Kata saya, kata jamaah belum tentu. Dengan berbagai macam variasi lagunya, itu membangkitkan semangat. Jangan sampai muazin zaman bapak kita masih azan juga lagi sekarang. Mikrofonnya bagus, suaranya hilang. Kapan lagi dia pensiun? Anak-anak mudanya tidur semuanya. Tapi ternyata di bau-bau yang menggerakkan acara ini adalah anak muda. Jadi kalau ada orang ragu, bagaimana nasib Islam ini 50 tahun depan yang akan datang Ustaz Somad? Jawabannya, lihat siapa imamnya, siapa muazzinnya, siapa bilalnya, siapa khotibnya.
Kalau di satu daerah itu kita lihat anak muda bergerak, insya Allah. Jadi saya bisa prediksi dari sekarang. Ustadz dari mana kemarin? Dari wilayah timur Indonesia. Tepatnya di mana? Di Pulau Buton, kota Bau-Bau. Apa yang Ustadz lihat? Yang membangkitkan tausiah ceramah anak muda, qorinya anak muda, imamnya saya sudah tua tapi masih dianggap anak muda. Lulus fit and proper test, diminta maju memimpin anak-anak muda. Maka insya Allah tahun 2050 kota Bau-Bau masih lagi diisi masjidnya, sholat berjamaah ramai. Tapi kalau masjid itu sekarang hanya diisi oleh orang-orang tua, maka insya Allah na'udzubillah 2050 tak tahu kita, mungkin masjid sudah jadi museum seperti yang terjadi di Andalusia, Spanyol. Masjid menjadi museum. Dan pernah pula terjadi di Turki, Istanbul, masjid menjadi museum. Lalu kemudian setelah itu tak ada lagi orang yang melaksanakan sholat. Na'udzubillah. Akhirnya pada zaman Erdogan dirubah lagi menjadi masjid lagi sampai hari ini. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin bersemangat membangun masjid insyaallah. Tapi juga tidak hanya sekedar membangun hardware, perangkat kerasnya, tapi juga perangkat lunaknya. Ini yang paling penting. Imam, khatib, Bilal, muazzin. Muazzin sama Bilal Pak Ustaz. Bilal nama orang, Bilal bin Rabah. Muazzin pada zaman Nabi 2 orang. Satu namanya Abdullah bin Ummi Maktum, satu lagi namanya Bilal. Yang masyhur Bilal karena dia mu'allaf masuk Islam, berkulit hitam, kampungnya dari Nubia, Afrika Utara, perbatasan antara Mesir dengan Sudan. Kisah heroik Islam dia, batu besar ditimpakan ke perutnya supaya diajak menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut dan Naham. Dia tetap berkata Ahad, Ahad, Qul huwallahu ahad, Allahu. Ini dia, ini hambanya, nama dia As-Somad, sedangkan hambanya adalah disebut dengan Abdus Somad. Saya diberi nama itu supaya cucuku ini, kata datuk saya, menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba setan, bukan menjadi hamba uang, bukan menjadi hamba dunia, tapi kita ingin menjadi hamba Allah. Maka dia berkata Ahad, Ahad, Esa, Esa, tunggal tak berbilang, la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Anak muda yang dididik dengan pendidikan Islam dimulai dari masjid. Bagi yang belum terdaftar, maka komunitas-komunitas ini mesti giat mengajak. Ada grup-grup WhatsApp, ada grup-grup WhatsApp, ada Instagram. Nah, ini bagi yang follow silakan follow. Silakan follow ke Instagramnya Bau-Bau Islamic Festival, Bau-Bau Islamic Fest. Kita lihat berapa followernya. Jangan-jangan baru 3. Ketua panitia, sekretaris, bendahara. Bau-Bau Islamic Fest, Bau-Bau Islamic Fest. 35 posting, follower 406. Yang mengikuti, pengikut 406, mengikuti 208, baru 406. Oh, udah diposting yang acara kemarin. Yang like baru 10. Sudah 2 jam di rumah jabatan Pak Wali. Oh, nanti berarti setiap acara suruh jamaah buka handphone. Buka handphone semua. Buka Bau-Bau Islamic Fest. Sudah? Ya, follow. Tujuannya apa? Supaya yang selama ini tidak tahu apa kegiatan khusus anak muda, maka dia menjadi tahu. Karena kalau zaman dulu lingkungan di rumah, di masjid, diketok pintu satu-satu.
Assalamualaikum Pak, anak mudanya datang ke masjid. Assalamualaikum Ibu, anak mudanya datang pengajian ke masjid. Zaman sekarang pintunya tidak diketuk, handphone yang bunyi, kling kling. Dia buka apa? Ada posting baru. Acara apa? Datangi bazar minyak goreng murah, ramai. Semua yang bersifat materi kebendaan pasti ramai. Iklan-iklan di televisi rata-rata materi, benda. Dari mulai maskara, dari mulai kutek, dari mulai obat deodoran ketiak, semuanya banyak. Tapi kalau yang bersifat batin, bagaimana menenangkan jiwa, bagaimana berdoa, berzikir, munajat kepada Allah. Ini anak-anak muda ini mesti dibangkitkan semangatnya, karena Indonesia ini merdeka bukan hanya karena badan fisik. Makanya dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jiwanya dulu dibangun. Karena kalau cuma badannya yang dibangun, jiwanya tidak bangun, itulah yang sampai jam 5.30 badannya, jiwanya tumbang. Kita ini jiwanya sudah bangun. Ini jamaah yang hadir ini jiwanya sudah bangun atau belum? Sudah bangun. Kalau belum bangun, pasti yang datang ini badannya. Pas pulang ditanya, apa ceramah istiqomah tadi? Mohon maaf, yang datang badan saya. Jiwanya sudah ke mall duluan. Jiwanya ini mesti dibangun dengan semangat masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang jiwanya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor wali kota bau-bau, badannya boleh di kantor dinas, badannya boleh di rumah, tapi jiwanya di masjid. Sehingga kalau sudah azan berkumandang, maka Masya Allah, tabarakallah. Pak Ustaz, kami ini ibu-ibu perempuan, katanya kalau maaf sedang halangan nggak bisa ke masjid. Itu ada pengajian anak muda tapi kami nggak bisa ikut. Ibu nggak ikut nggak apa-apa, yang penting kirim bakwannya, kirim teh esnya, panggil anak-anak muda. Hei anak-anak muda, kami tahu kalian semangat tapi nggak ada modal kan? Ini sibukkan anak muda dengan pengajian. Ibu nggak ikut, ibu di rumah aja. Kenapa Bu? Karena kami punya satu amanah yang lebih baik di rumah pada saat ini daripada di masjid. Nah, ini semua adalah menjaga masjid. Karena kalau sudah masjid dijaga dengan ibadah-ibadah, Masya Allah, tabarakallah. Saya pernah diundang tausiah dalam rangka penggalangan dana menolong saudara kita di Palestina. Ustaz Somad, nanti jam 3 kita berangkat dari kota Pekanbaru. Ya, jam 3 kami pun berangkat. Sampai di tengah perjalanan azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan ini subuh, kita mampir dulu di masjid. Ayo. Begitu mampir, masjid tutup, mati lampu, pintu digembok di tengah perjalanan. Lalu tadi suara azan apa itu tadi? Handphone. Masya Allah. Ini nanti jangan terkaget-kaget, jangan terkejut kalau di akhirat banyak handphone masuk surga. Handphonenya tahu waktu subuh. Yang punya handphone gak sholat subuh, itu namanya smartphone. Handphonenya cerdas, orangnya bodoh. Apa yang terjadi? Padahal kalau sampai satu masjid itu tidak ada sholat satu waktu, zuhur saja absen, padahal dia sudah diresmikan sebagai masjid, istahwadzat alaihimus syayatin, maka satu kampung itu diganggu oleh setan. Zuhur tidak dilaksanakan sholat, bapak-bapaknya sibuk di kantor, anak-anak mudanya sibuk di sekolah, di kampus, sampai akhirnya masjid tidak dilaksanakan sholat zuhur berjamaah. Itu bukan enteng. Istahwadzat alaihimus syayatin. Suatu negeri itu dikuasai setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan, lurahnya kesetanan, camatnya kesetanan. Udah cukup sampai situ. Pak
wali ada di sini. Artinya apa? Jangan sampai kosong dari sholat berjamaah. Ini infrastruktur nomor 2. Yang pertama sekali adalah orang. Makanya kalau sudah masuk waktu sholat, Nabi beserta sahabat langsung. Kata Nabi kepada Bilal, "Qum, berdiri Bilal, azin, kumandangkan azan." Tidak pernah Nabi mengatakan begitu masuk waktu sholat, jamaah sekalian, ayo kita cari semen, kita cor dulu tiang. Itu bangunan nomor 2. Yang penting software, perangkat lunak. Imam, Bilal, muazin, tugas Bilal muazin mengumandangkan azan. Dulu azan itu tinggi naik ke atas. Bilal itu azan di atap rumah biar supaya suaranya sampai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu makanya azan itu dianjurkan, disunahkan kepalanya berputar. Hayya 'alas shalah, biar supaya semua mendengar. Hari ini muazzin tidak perlu naik ke atas, orangnya di bawah, toanya manjat ke atas, kabelnya yang naik ke atas. Karena substansi daripada azan bukan orangnya, tapi suaranya yang menggelegar. Jadi kalau ada anak-anak ibu-ibu yang waktu kecil nangis nggak berhenti-berhenti, calon muazzin, suaranya melengking, insya Allah. Saya tanya almarhumah ibu saya dulu, "Ma, aku waktu kecil nangis apa enggak?" "Oh, kau kalau menangis sampai subuh." "Berapa lama?" 7 bulan. Patutlah suara saya menggelegar sekarang. Rupanya menangis terus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah lengkap semuanya, membangun infrastruktur masjid juga itu tidak kalah penting. Kenapa kita subuh ini tenang sholat di Masjid As-Salam ini? Karena Masya Allah lantainya, Masya Allah sajadah bagi yang dapat sajadah. Kemudian ada AC-nya, sejuk 23 derajat Celcius. Sebelah kiri 22. Memang nggak mesti sepakat, nggak apa-apa. Lalu kemudian jamnya, lampunya, nah, ini penting. Masjid, mudah-mudahan kita sebelum mati bisa membangun masjid. Amin. Mesti ada niat. Bapak, ibu pesankan ke anak-anaknya, kau mesti jadi pejabat, kau mesti jadi orang kaya, kau mesti jadi konglomerat, tapi jangan lupa kau bangunkan masjid. Berbakti kepada ibu, buatkan nama. Siapa nama ibunya? Fatimah, Masjid Fatimah. Khadijah, Masjid Khadijah. Aisyah, Masjid Aisyah. Di Pekanbaru ada namanya Masjid Fatimah. Ramai jamaah, anak, keluarga, orang tua berbakti. Nah, ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menjadi amal mengalir. Belum lagi orang bangun subuh di Sumatera. Kita pakai waktu Indonesia tengah timur? Tengah. 1 jam beda. Berarti hari ini orang di Pekanbaru baru 4:30. Orang Pekanbaru belum bangun lagi. Kita udah pengajian. Berarti kita lebih buru masuk surga dari orang Pekanbaru. Nanti Abdul Somad pas ditanya malaikat, "Orang mana?" "Saya orang Pekanbaru." "Wah, nanti ngantrinya nanti." "Tapi saya pernah ceramah ke Pulau Buton." "Ah, masuk." Masuk daftar yang duluan. Masuk neraka gitu juga. Wa qina azabannar. Allahumma ajirna minan nar. Ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangun masjid itu yang bagus. Jangan sampai ketika orang melihat atap masjid menetes air matanya. "Kenapa kau nangis?" "Bocor menetes, Pak Ustaz." Sholat saya di masjid cantik megah. Begitu masuk masjid banyak sekali baskom di bawah. Kenapa ini? APBD belum cair, Pak Ustaz. Atap masih bocor. Tapi masjid kita cantik dan indah. Nah, ini mesti ada keseimbangan. Banyak juga masjid atapnya bagus, kubahnya cantik, karpetnya tebal. Begitu Ustaz Somad tausiah, langsung panitianya bisik, "Ustaz Somad, tolong nanti kajiannya cuman fokus di satu." "Apa?" "Penggalangan dana." "Kenapa gitu?" "Masjid masih ngutang." Macam-macam nasib masjid.
Ada pula begitu bangganya pengurus masjid pengumuman hari Jumat. Pada Jumat yang penuh dengan berkah ini, kami sebagai pengurus masjid mengumumkan bahwa kas masjid kita 200 juta. Kata pengurus sambil hidungnya naik ke atas. Sementara tidak jauh dari situ ada musola yang hutangnya 200 juta. Padahal ini adalah umat yang satu. Masjid bukan punya pengurus. Wa annal masajida lillah. Masjid milik Allah. Jadi setiap masjid mestinya punya anak asuh. Musola. Masjid di kota punya masjid asuhan yang ada di desa terpencil, di perbatasan, di suku terasing. Berapa masjid kita sudah membina? Masjid As-Salam dikelola oleh anak-anak muda, kegiatan ibadahnya wakaf, infak, sedekah dari jamaah. Insya Allah dia juga punya masjid binaan yang ada di pulau-pulau terpencil. Dia juga punya masjid. Jangan berpikir masjid kita sudah bagus, jadwalnya sudah full, maka sudah cukup. Ini namanya kita berada di zona aman. Jangan pernah merasa berada di zona aman. Imam kita sudah ada, Bilal kita sudah mantap, khotib kita sudah oke, bangunannya sudah cantik, AC-nya sudah dingin, kurang apa lagi? Cari daerah, maka buat masjid binaan As-Salam, musola binaan, imam diadakan pelatihan imam. Dulu kami bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai di Provinsi Riau membuat namanya bengkel imam. Jadi imam-imam yang mogok, yang rusak dibetulkan. Karena khutbah Jumat itu adalah inti. Laki-laki yang balik berakal, kepala rumah tangga, tidak pernah dinasehati bapaknya, tidak tahu dia tanggung jawabnya terhadap istrinya, anak-anaknya apa. Pada saat Jumat mestinya dia dapat nasihat. Di saat khotib naik mimbar, disitulah tidur yang paling enak, paling lelap. Kenapa? Tidak juga bisa disalahkan jamaahnya. Kipas anginnya kencang, AC-nya dingin, siang, capek karena kerja di kantor, di pasar, di ruko, di toko, di jalan. Pada saat khotib naik mimbar, meskinya khotib itu naik ke atas mimbar dengan suara menggelegar, tiba-tiba dia dengarkan seperti dongeng pengantar tidur. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada zaman dulu ada seorang yang soleh. Makanya jangan heran kalau Bapak Ibu melihat di YouTube kalau saya sedang khutbah, itu mata saya tajam. Saya lihat di mana jamaah, saya lihat yang sedang terombang-ambing, dipukul ombak. Disitulah suara saya gas. Pada saat ini, azab Allah. Paham? Karena hari Jumat seminggu sekali dia tidak pernah mendengar kultum, tidak pernah mendengar tausiah, tidak mendengar ceramah, satu-satunya khutbah. Mestinya dia mendengarkan wasiat, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih. Makanya Bilal khotib-khotib itu diadakan bengkel khotib. Dia mesti tahu rukun khutbah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia jangan lupa membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dia jangan lupa pesan takwa, usikum wa nafsi bi taqwallah. Dia jangan lupa membaca doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Laki-laki baligh berakal wajib bisa khutbah. Kenapa? Karena kalau sampai dia musafir perjalanan, di tengah jalan masuk waktu Jumat, tiba-tiba sudah masuk jam 12, belum ada yang azan, semua orang sudah lihat-lihatan. Kenapa? Khotib mana? Khotib mana? Akhirnya pengurus berdiri, karena khotib tidak datang, kita sholat zuhur. Kenapa bisa sholat Jumat? Digugurkan. Man tarakal jumu'ata thalatha marratin. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, tahawunan, menyepelekan Jumat, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci pintu hatinya, terkunci, tertutup. Khatamallahu ala
qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Berawal dari hati yang terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, summum bukmun umyun fahum la ya'qilun, tak bisa lagi berpikir gara-gara meninggalkan sholat Jumat. Maka begitu pengurus berdiri, khatib belum datang, maka kita sholat zuhur langsung angkat tangan, saya naik ke atas. Kamu bisa jadi khatib? Bisa. Kenapa gayamu nggak meyakinkan? Jangan lihat casingnya. Naik dia ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdiri muazzin, Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah itu khatib dadakan tadi pun berdiri. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Duduk dia, karena mesti ada duduk antara dua khutbah. Habis itu dia berdiri lagi. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Dia pun turun, langsung koman. Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung sholat. Selesai sholat bertanya, ente khutbahnya cuma 5 rukun, lebih baik daripada kau nggak bisa sama sekali. Itulah khutbah terpendek di dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Mantap pun mikrofonnya, hebat pun sound systemnya, tapi kalau khotibnya tidak ada. Tapi saya, Ustadz, selama khutbah berapa lama khutbah Ustadz? Saya pernah khutbah 5 menit. Kok pendek sekali? Mikrofonnya mati. Itu apa-apanya panjang, orang nggak dengar. Naik saya ke atas. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Marilah kita banyak-banyak nyumbang untuk beli mikrofon baru. Demikianlah selesai. Substansinya sampai, rukunnya tidak hilang, dan orang bersemangat sholat Jumat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara harta yang paling bermanfaat yang tetap mengalir sampai hari kiamat adalah membangun masjid. Allah yang kita sembah itu banyak namanya. Dia satu, Qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tak berbilang, tapi namanya banyak. Maka selalu kita sebut dalam Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Ya Salam itu artinya Ya Allah, itu artinya salam. Ya Salam itu artinya Ya Allah. Bukan bapak-bapak dapat makanan enak datang kuih kotak, Ya Salam. Itu maksudnya bersyukur, alhamdulillah, itu maksud orang mengucapkan Ya Salam. Ini anak muda lewat anak gadis di jalan, Ya Salam. Kau sedang melecehkan Allah, karena melihat perempuan yang tidak mahram dosa, menyebut Ya Salam artinya Ya Allah, menjatuhkan nama Allah dalam perbuatan maksiat. Mestinya Ya Salam itu memalingkan diri. Mestinya Ya Salam itu adalah menjauhkan pandangan dari perbuatan maksiat dan dosa. Ya Salam. Nama masjid ini adalah Masjid As-Salam. Masjid As-Salam, Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio. Hari, tanggal, dan nama khotib. Masya Allah, hebat-hebat khotibnya. Haji MPDI, Master Pendidikan Islam. LC, oh ada juga LC, lagi cemas. Master pembaca doa. MPD Master Pembaca Doa. Ada yang bilang MPD Master Pembaca Doa. Diejeknya. Kalau datang menantunya SH, terima. Kalau datang menantunya Master Ekonomi MX, terima. Kalau datang MPD Master Pembaca Doa, gak yakin. Padahal kalau dia mati, yang itulah yang akan mendoakan.
menantunya yang MPD itu yang akan mendoakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untung menantunya nggak dendam. Coba kalau dendam, akulah yang tak kau terima dulu. Jadi apapun kita bisa berdoa, kita bisa mendoakan orang lain, dan kita akan senantiasa didoakan insyaallah. Bapak Ibu semua mendoakan Abdul Somad, betul? Kok betul? Kapan Bapak Ibu mendoakan saya? Tadi sholat subuh, selama kita di Masjid As-Salam ini, Ibu sudah mendoakan saya 3 kali. Ah, perasaan enggak Pak Ustaz? Waktu tasyahud tahiyatul masjid, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan untuk kita. Masuk saya di dalam. Enggak ada Bapak Ibu bilang Assalamu alaina khususon penduduk Pulau Buton. Enggak. Wassalamu alaina, tapi syaratnya satu, wa ala ibadillahis sholihin. Syarat untuk dapat doa orang beriman tidak banyak, cuman satu. Syaratnya mesti somat, soleh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tahiyatul masjid, qobliyah subuh, salat subuh, sekali lagi setelah tausiyah yaitu salat isyraq 2 rakaat. Kita tausiyah ini sampai jam berapa Pak Ustaz? Sampai masuk waktu maghrib. Maghrib di bau-bau jam berapa? Itu jam kita bagus. Jam 45. Jam 5.45. 5.45. Saya sebetulnya udah tahu, pura-pura nanya aja. Karena kebetulan kita sekarang sudah sampai jam 6.45. Tadi saya tausiah jam 6. Sekarang sudah jam 6.45. Matahari sudah terbit. Dari mana Ustaz tahu? Kita kan di dalam, nggak kelihatan. Nampak itu udah ada pot bunga di luar. Artinya matahari sudah terbit, sudah nampak daun-daun. Begitu matahari terbit, salat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq, pakai qaf, rakaataini lillahi ta'ala. Syaratnya 4. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Ustaz, ada yang mau saya tanya, Ustaz. Apa pertanyaannya? Tadi malam cincin Ustaz kan udah dilelang, kok ada lagi? Dikasih orang bau-bau. Begitulah Allah mengganti. Belum lagi hilang, langsung datang ganti. Apa yang hilang darimu, jangan bersedih, karena Allah akan memberi ganti seperti itu atau seharga dengan itu. Yang hilang malam tadi blue safir, digantinya batu rubi yang lebih mahal. Siapa yang ngasih? Orang bau-bau. Makanya nanti setiap ceramah begini terus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita masih diberikan Allah sehat, pakailah untuk beribadah. Karena sampai masanya nanti sangat ingin beribadah, terbaring di ruang ICU, azan berkumandang, hayya 'alas shalah, terbujur kaku, tapi masih hidup. Kalau mati nggak apa-apa, masih hidup. Mau sholat tidak bisa. Untung istri setia menemani. Sabar abang, tenang aja. Insya Allah sebelum hari Jumat selesai ini. Hari ini alhamdulillah kaki masih bisa diajak bergerak, tangan dihayunkan, datang sholat berjamaah. Tidak ada kebahagiaan dalam rumah suami, istri, anak kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah. Liburan ke danau, pulang liburan, stres. Kenapa? Tagihan meningkat. Pergi ke mal, mau menenangkan hati, sampai di mal kumat darah tinggi. Kenapa? Handphone baru keluar. Menjadi masyarakat yang konsumtif, belanja, 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 belanja. Kartu kredit membengkak,
pecah pembuluh darah. Tidak selesai. Maka suami-suami yang mendekatkan diri kepada Allah, datang dia ke masjid, pulang dari masjid meleleh air matanya. Istrinya bertanya, kenapa bang? Ada jenazah meninggal tadi, lebih muda dari aku masih diberi Allah hidup, berarti aku pun sebenarnya sudah lama mati. Ingatkan dia kepada mati kepada Allah. Istrinya juga rajin pengajian. Di dekat rumah saya pengajian itu dibuat 4 kali. Hari Jumat pertama ba'da asar akidah, Jumat kedua Ustadz Somad, saya setiap Jumat kedua di Pekanbaru, Jumat ketiga fikih, Jumat keempat akhlak, kalau ada Jumat kelima tahsin, memperbaiki bacaan. Jadi dalam setahun ada beberapa kali Jumatnya 5 kali, itu ada memperbaiki bacaan Al-Quran. Yang 5 ini mesti akidah, fikih, akhlak, tafsir hadis, lalu kemudian tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi pendidikannya berkurikulum, bersilabus. Anak muda jadi panitia, kami belum bisa ngaji Pak Ustadz, panggil para ustadz kita, mereka memberikan materi. Pendidikannya berkurikulum, pengajiannya bersilabus, ada penyelenggaraan jenazah, ada pengajian khusus ibu-ibu, ada pengajian bapak-bapak, 5 waktunya full. Nanti Ramadan ada i'tikafnya, hari-hari besar Islam diisi terus bau-bau Islamic Fest. 1 Muharram, selesai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, nisfu Sya'ban, Rajab, Isra Mi'raj, Sya'ban, malam 15 nisfu Sya'ban, ujung Sya'ban menyambut Ramadan. Ramadan 30 malam pagi, kultum subuh, kultum duha, kultum zuhur, kultum asar, kultum maghrib, kultum menjelang berbuka, kultum menjelang isya, kultum isya menjelang tarawih, kultum malam kajian i'tikaf tahajud. 9 kali pengajian sehari. Keluar dari Ramadan dapat titel Doktor Ramadan. Kajian full. Siapa yang mengelola? Anak muda. Itu kalau anak mudanya dari bau-bau. Tapi anak-anak muda di tempat lain sudahlah tidak sehat, badan penyakitan, duit nggak ada, bawaan mau mabuk, dituang air kopi, dicampur spiritus, diminum. Begitu minum kepanasan, masuk ke laut, dimakan ikan hiu. Apa yang mau kita cari hidup ini? Alhamdulillah, saya melihat bertemunya antara anak muda dengan masjid ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan subuh ini di Masjid As-Salam Bau-Bau menjadi inspirasi buat anak-anak muda di tempat lain, insyaallah. Mereka pun akan membuat yang sama. Oh, Ustadz Somad kemarin acara Bau-Bau Islamic Festival, kami pun juga akan membuat. Tiba-tiba anak-anak muda di Sabang membuat Sabang Islamic Festival. Tiba-tiba di Sorong anak muda membuat Sorong Islamic Festival. Tiba-tiba ditonton saudara kita yang ada di Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Islamic Festival. Ide awalnya dari Bau-Bau, yang punya ide ini pun mendapatkan amal jariah sampai hari kiamat, insyaallah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melaksanakannya dia mendapatkan aliran pahalanya. Ini namanya amal jariah, mengalir sampai mati. Saya belum bisa buat Pak Ustadz, share informasinya. Saya belum datang pengajian kemarin Pak Ustadz, cari kajiannya. Kajian Ustadz Somad di Bau-Bau Islamic Fest. Subscribe, like, share, and comment. Kasih, share. Kamu kok nggak pernah datang lagi pengajian? Saya nggak datang, saya cukup share aja. Kau nggak sholat ke masjid? Saya share aja. Nah, ini tak betul. Kalau mampu datang, kalau tidak mampu maka tidak ada sholat yang gugur. Tidak bisa sholat ke masjid, sholat di rumah. Tidak bisa di rumah berdiri, duduk di kursi. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, telentang. Tak juga bisa, kita sholatkan. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, itulah kajian kita pada subuh ini. Saya ucapkan selamat kepada
hamba Allah yang diberikan kelapangan rezeki, kelapangan hati untuk mendirikan Masjid As-Salam. Selamat untuk anak-anak muda yang diberikan kesempatan untuk mengabdikan ilmunya, badannya, fisiknya di Masjid As-Salam. Selamat buat seluruh jamaah yang istiqomah iman dan Islam sampai hari kiamat insyaallah. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.